Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Laru Didi Channel. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi cara membuat izin seperti ini, di mana kita lihat di dalam OSS ini terdapat dua izin usaha yang berbeda. Yang pertama rumah makan dan yang kedua adalah perkebunan kelapa sawit. Di sini satu NIB tetapi mempunyai usaha yang berbeda. Baiklah, kesempatan ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman cara untuk menambahkan usaha lainnya selain usaha utama. Di sini kita akan masukkan ke dalam usaha pendukung. Di sini kita bisa lihat yang pertama adalah warung makan dan yang kedua adalah perkebunan. Baiklah, langsung aja kita akan berbagi informasi, silakan ditonton sampai selesai. Yang pertama-tama kita akan berada di tampilan di dalamnya dan di sini kita silakan klik tambah usaha. Lalu kita akan diarahkan seperti ini, seperti sebelum-sebelumnya. Di sini kita akan memilih usaha pendukung. Jangan masukkan utama karena biasanya akan berbenturan. Setelah itu kita akan mengisi KBLI-nya seperti biasa. Kita akan memasukkan kata kunci. Jika tidak mempunyai kata kunci, silakan mencari KBLI seperti pada video di atas ini caranya. Setelah itu kita akan mengisi seperti biasa. Ada pertanyaan, silakan diisi. Di sini saya akan memasukkan budidaya kelapa sawit karena bukan produksi tetapi budidaya pengelolaan. Baiklah, selanjutnya kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Di sini akan ditanya NPWP. Jika NPWP-nya sama dengan NPWP yang sebelumnya, silakan dipilih. Nah, karena NPWP-nya sama seperti NPWP sebelumnya, maka saya memilih tidak. Di situ pertanyaannya, apakah mempunyai NPWP berbeda? Ternyata tidak. Setelah itu kita akan mengisi lokasinya, apakah sama? Ternyata lokasinya berbeda, maka saya akan memilih tidak. Di sini dia akan meminta data berapa luasan usaha perkebunan kelapa sawit tersebut. Baiklah, di sini saya akan mengisi seperti biasa, yaitu data tentang alamat. Untuk alamat pertama kita akan memilih provinsi terlebih dahulu. Sekadar informasi untuk teman-teman bahwa di sini kita tidak akan mengetik langsung, tetapi kita akan diberikan pilihan atau menggunakan kata kunci yang sudah ada di dalam sistem OSS tersebut. Jadi datanya akan lebih akurat. Tidak ada nama desa yang berbeda dengan data yang ada di OSS. Baiklah, kita akan ke tampilan selanjutnya. Di sini kita menunggu sebentar karena jaringannya lagi tidak mendukung. Baiklah, sekedar informasi buat teman-teman bahwa OSS ini merupakan salah satu platform ataupun wadah yang menyatukan semua usaha yang ada di Indonesia. Bahwa kita tahu sendiri biasanya izin usaha sebelumnya diadakan di setiap daerah masing-masing. Tetapi ini sudah diarahkan untuk satu pintu sehingga NIB yang kita miliki tersebut bisa digunakan untuk satu Indonesia. Dalam artian jika kita memiliki usaha di tempat yang berbeda, maka itu akan terbaca oleh OSS dengan menggunakan identitas yang kita miliki. Misalnya si A mempunyai usaha di Jakarta dan mempunyai usaha di Kalimantan dan Sumatera, maka itu
akan terbaca oleh sistem jika kita menggunakan KTP yang sama. Baiklah, sekarang kita akan langsung memilih. Mohon maaf, kita menunggu agak lama. Di sini saya akan memasukkan alamat usahanya. Lalu kita pilih provinsinya. Setelah itu akan muncul putih, lalu memilih untuk kabupatennya. Lalu kita akan memilih kecamatannya. Dan terakhir kita akan masukkan ke dalam desa. Selanjutnya kita akan mengisi kode pos. Di sini ada pertanyaan, apa kegiatan sudah berjalan? Karena sudah, saya akan mengisi sudah. Apakah melakukan pembangunan? Ternyata perkebunan kelapa sawit tidak mendirikan bangunan, maka saya memilih tidak. Di situ ada modalnya, dan terakhir saya akan validasi. Dan kita akan melihat apakah dia berisiko. Ternyata dia dengan risiko rendah. Baiklah, setelah itu kita akan deskripsi kegiatan per lokasi di kabupaten garing kota. Jumlah tenaga 4 orang. Di sini saya akan memilih untuk produktivitas ataupun output dalam setahun. Di sini saya akan mengisi jasa lainnya. Lalu kita akan mendeskripsikan kegiatan dalam usaha tersebut atau apa yang dihasilkan. Baiklah, saya akan mengisi budidaya. Di situ buah kelapa sawit. Selanjutnya kita akan mengisi kapasitasnya per tahun. Di sini saya akan mengisi 10 ton. Kemarin belum ada ton, ternyata sudah ada ton. Baiklah, kita akan menyimpannya. Lalu kita akan ke tombol warna biru, selesai. Kita menunggu sebentar. Lalu dia akan diarahkan ke pertanyaan tentang pernyataan siap bertanggung jawab dengan lingkungan, tenaga kerja, dan lain-lain. Di sini bisa kita lihat ada 2 usaha yang berbeda dan mendapatkan 1 NIB. Selesai, maka kita akan memilih lanjut. Di sini ada pertanyaan. Baiklah, kita akan daftar kegiatan yang berbeda 2. Kita akan mengisi surat pernyataan kedua-duanya secara berbeda. Di sini ada pernyataan seperti biasa, seperti pada sebelum-sebelumnya, pernyataan tentang mandiri, kesanggupan mengikuti proses sertifikasi halal, pernyataan usaha, dan SPPL, kesanggupan untuk menjaga lingkungan. Setelah itu semua diceklik dan kita memilih selanjutnya. Lalu kita akan ke tampilan seperti ini. Ini masih draft. Kita masih melihat draftnya. Lalu kita pilih di sini ada juga untuk perkebunan kelapa sawit. Pernyataannya sudah saya sampaikan bahwa itu harus terisi secara terpisah. Dan di sini kita mencentang jika menyetujuinya. Dan harus menyetujui, kalau tidak disetujui maka tidak bisa kita ke tahapan berikutnya. Jadi silakan dibaca, dipahami, dan diterapkan, karena itu merupakan kewajiban seorang pemilik usaha atau owner. Baiklah, seperti biasa kita akan melihat draftnya. Lalu jika sudah setuju, maka kita akan mencetak NIB seperti ini. Inilah tampilan
NIB-nya yang seperti di halaman depan tadi, bahwa di dalam satu NIB terdapat 2 izin usaha yang berbeda, di mana bisa kita terapkan atau kita praktekkan ke dalam OSS ini. Jadi tidak perlu seperti dulu bahwa 2 usaha yang berbeda harus menggunakan 2 izin yang berbeda. Itu sangat tidak efisien menurut saya, karena jika dia minta izin, surat izin ini, berarti kita harus mengeluarkan ini, dan jika punya izin ini kita harus mengeluarkan izin. Jadi kita tidak pernah tahu bahwa satu orang ini mempunyai usaha yang berbeda-beda. Tetapi kalau seandainya menggunakan sistem seperti ini, enak. Jika kita meminta NIB atau memasukkan NIB ini, dia akan muncul bahwa orang ini mempunyai usaha lebih dari 1. Jika dia punya usaha 10, ya dengan NIB seperti ini dan menggunakan KTP yang sama, dia akan secara otomatis muncul di sistem. Jadi kita minta 1 izin usaha saja, dia akan mengeluarkan ini, dan otomatis kita mengetahui bahwa orang ini mempunyai usaha lebih dari 1 jika dia punya usaha lebih dari 1. Dan jika dia tidak punya usaha lebih dari 1, kita bisa tahu juga jika dia cuma berbohong bahwa dia punya usaha lebih dari 1 ini, maka semuanya akan kelihatan di dalam sistem ataupun di dalam data ini. Baiklah, semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa like-nya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar.